Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Lais. Hari ini saya kedatangan pasangan dua yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan menonton walaupun tidak subscribe. Makasih, insya Allah nanti dari hasil dari YouTube ini akan digunakan untuk program-program yang disayang. Nah, sebelumnya kesempatan ini saya perkenalkan dulu itu pasangan praktisi, yaitu seorang homeschooling, yaitu bernama Pak Banu Trinugroho sama Ibu Dini Rosa Siti Ayu. Kalau panggilannya Pak Banu dan istrinya panggilannya Ibu Dini. Nah, saja kita sapa keduanya. Assalamualaikum Pak Banu. Waalaikumsalam. Karena kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Berdua langsung ya, bareng istri. Beliau ini apa? Putranya berarti enam. Oh ya, 6 ya. 5 cowok, 1 cewek. 5 cowok, 1 cewek. Ya. Yang cewek nomor 3. Nomor 3. Oh, berarti sisanya cowok semua. Sedang ngapet double pancuran. Kalau orang Jawa bilang gitu. Terus kurang 1 menangkan sendiri. Sebenarnya mau sampai berapa? 10. Udah. Cukup jauh. Tinggal membesarkan. Biasa. Berarti terakhir umur setahun. 1 tahun. Berarti baru aja itu. Juli 2019. Paling nomor 1? 13 tahun. 13. Itu berapa tahun? Ya hampir 2 tahunan. 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Kecuali yang terakhir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Bonusnya itu. Ada 5. Ada 5 ketambahan bonus 1 diskon nggak apa-apa. Apa-apa. Mereka ini kan seorang praktisi homeschooling ya. Nah, seperti apa sih homeschooling? Kalau homeschooling kan dari orang luar kan kayaknya kok disingkat secara bahasa kan home itu kan berarti rumah, schooling kan berarti sekolah. Jadi belajar di rumah apa kalau mungkin sekarang kan daring atau mungkin emang nggak ada daring. Seperti apa yang mau menjawab? Homeschooling ya home, yang school yang di home kan artinya kan sebenarnya juga sama saja dengan school yang di gedung biasa gitu kan, artinya memang kita belajar di rumah, sekolah di rumah, artinya di sana juga ada yang namanya sistematika juga ada. Kalau di sekolah biasa ada kepala sekolah, ada guru, ya di rumah juga ada kepala sekolah, ada guru. Saya kepala sekolahnya, istri saya jadi gurunya gitu kan. Nah, sementara untuk pembelajarannya relatif lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya di sekolah formal itu mungkin murid harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, tapi kalau yang di rumah kita homeschooling itu kita taren-tarenan istilahnya. Kita mau mulai jam berapa, selesai jam berapa, terus habis ini apa. Jadi semuanya diajak dialog semuanya, kesepakatan. Nah, nanti kalau sudah sepakat ya tinggal ditulis, kemudian kita jalankan. Berarti itu mulai anak pertama sampai terakhir homeschooling semua? Atau ada yang sekolah formal? Sebenarnya kalau dari secara arti homeschooling itu namanya sekolah, usia sekolah itu kan usia mulai 6 tahun ya. Kalau di bawah usia 6 tahun kan itu usia prasekolah. Ya. Jadi yang namanya homeschooling itu ya usia sekolah, mulai sekolah dasar gitu kan. Jadi mulai anak 1, 2, 3 itu sampai saat ini ya memang homeschooling yang 1 dan 2 gitu ya. Tapi yang anak 3 itu sempat mengalami fase homeschooling juga setahun gitu ya. Kalau saya menamakan fase istilahnya ada persiapan ya, kelas persiapan. Karena ternyata mau masuk SD umurnya belum cukup, dan juga istilahnya secara psikologisnya kayaknya kan belum bisa mengikuti yang
yang teman-teman sebayanya yang kelas 1 SD akhirnya kita coba camping 1 tahun, kita homeschoolingkan gitu. Jadi sampai betul-betul siap dia milih sendiri, aku pengen sekolah di sekolah ini formal, sudah bisa ngarani lah istilahnya, kita bisa menunjuk, kita ajak keliling-keliling, ternyata saya pengen sekolah di sini nih, akhirnya ya sudah kita daftarkan masuk. Berarti istilahnya tidak kayak apa ya? Tidak memaksakan. Tidak memaksakan ya. Ada pilihan ke anaknya. Iya. Terus kalau tadi kan kalau kurikulumnya itu emang sesuai dengan kehendak dari orang tuanya atau emang mengikuti dari pemerintah sesuai dengan kurikulum kayak sekarang 2013 saja. Mix and match. Ya sebenarnya pengennya sih sebenarnya seperti yang sekolah formal, cuman kan kita juga melihat kapasitas dari anak-anak kita ternyata kan kalau dijejali dengan berbagai macam pelajaran ternyata kan kok nggak muat gitu loh kan. Karena pernah ya kelas 1 itu pengalaman masuk sekolah formal kelas 1 SD yang nomor berapa? Ini latar belakangnya, latar belakang homeschooling kan ketika masuk sekolah formal ternyata harus bawa tas berat dengan berbagai macam buku, nggak kuat 1 semester langsung pengennya aku diajar Umi aja di rumah gitu kan. Oh ya sudah, akhirnya ya itu mulai kita homeschooling itu kan di situ akhirnya kan pilih mana yang pelajaran yang kamu sukai, akhirnya kan ya kita tetapkan ya paling enggak penguasaan dasarnya itu kan agama sama matematik itu kan penting. Artinya yang bisa dipakai untuk terus-menerus sampai dewasa kan paling enggak kan 2 ini, agama sama matematika. Nah, nanti kemudian terus ditambah lagi kalau sudah agak bisa menyesuaikan dan tambah lagi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga sains gitu kan. Jadi yang mengajar rata-rata? Iya, karena saya kepala sekolah itu kan hubungannya tinggal laporan. Ya cuma nanti kalau misalnya uminya saya belum bisa mengatasi atau misalnya materi ini kok agak susah, ya saya juga ikut turun tangan gitu kan. Ya seperti kepala sekolah di sekolah formal juga itu kan misalnya ada hubungan dengan dunia luar, cari sponsor dan seterusnya, ya kita juga sama gitu artinya. Ya kepala sekolah di homeschooling ya cari sponsor alias cari nafkah gitu kan untuk membiayai homeschooling kita sendiri kan gitu. Itu pas anak pertama. Kalau yang anak kedua, 3 itu emang apa permasalahannya sama dengan yang pertama atau itu tadi saya saudara untuk memilih mau homeschooling apa formal itu? Tetap pilihan. Ya. Jadi ya itu pasca anak-anak saya kan kebetulan semuanya PAUD juga gitu yang masuk PAUD semua. Terus yang kedua itu pasca PAUD juga masuk kelas persiapan itu. Kelas persiapan itu maksudnya lebih saya drill untuk calistumnya gitu, pemantapan calistung gitu. Jadi setahun yang anak kedua itu di akhir kelas persiapan tetap kita tanya gitu kan, mau apa kayak masnya gitu homeschooling atau sekolah formal, tapi pilihannya tetap kayak masnya seperti itu. Aku pengen seperti masnya, kok enak banget gitu lah di rumah gitu, saat belajar sambil tiduran gitu kan. Jadi kalau yang ketiga kan setelah kelas persiapan dia memilih formal ya kita masuk formal. Sendiri kakak mungkin barangkali 2 kakaknya itu kan cowok semua. Nggak seru dong kalau misalnya cewek sendiri di rumah itu kalau pengen cari teman cewek yang lain, akhirnya kan terus. Oh iya, berarti yang ketiga itu cewek ya? Cewek. Ya, karena dia udah ngalamin homeschooling setahun kan bersama dengan mas-masnya kok kayaknya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung ya. Jadi yang mirip formal itu ya. Oke, kita ya itu setelah masuk itu kita juga terus dia membandingkan artinya. Oh kalau yang di sekolah formal ini yang ini ada kekurangan, ada minusnya, ada kelebihannya, kita match-matchkan gitu. Ya itu kan pengalaman menyekolahkan formal yang kedua kan, yang anak ketiga ini. Berarti kan itu bukan karena faktor ekonomi ya, karena pengen ternyata sekolah formal atau sekolah yang di luar tuh kemahalan terus akhirnya homeschooling itu berarti enggak? Ya ada mungkin barangkali ya di luar sana itu
istilahnya semacam kayak pelarian gitu kan, homeschooling itu kan semacam wah ternyata mahal terus kemudian terus biasa di rumah, akhirnya di rumah juga sama istilahnya nggak over ngurusi karena sudah ngurusi yang lain dan seterusnya. Bukan seperti itu, karena ya kita memang awalnya memang niatnya awal itu semuanya sekolah formal gitu kan, sekolah formal semuanya. Bilalah ya si anaknya ini kan nggak kuat gitu kan aja dengan sekolah formal itu. Wah, itu kemudian pilihannya adalah di homeschooling. Nah kita sama sekali juga dulu belum tahu sama saya, blank sama sekali dengan homeschooling. Kok si anak bisa bilang aku pengen belajar sama Umi aja gitu kan, berarti waduh berarti kan ini kita berdua jadi gurunya nanti kan gitu. Akhirnya ya sudah waktu itu langsung cari-cari browsing dari internet, misalnya dari grup-grup WhatsApp ketemu yang namanya komunitas homeschooling, terus kita belajar di sana menyerap banyak hal gitu. Oh kalau begini ya intinya aja ya fleksibel, yang penting anak enjoy bisa masuk dan seterusnya. Ya kadang-kadang mungkin barangkali ada yang namanya kopdar gitu kan, kopdar antar komunitas itu untuk materi apa yang kira-kira susah diajarkan sendiri di rumah, kita mungkin barangkali kopdar untuk sama-sama undang masternya atau pakarnya, terus kita bisa sama-sama menggali ilmu gitu. Berarti banyak yang mengajar orang tuanya atau kadang memanggil guru itu dari luar? Itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau ya intinya kalau homeschooling itu kan kita yang punya sekolah gitu ya, orang tua yang punya kendali, orang tua yang punya setir anaknya mau diarahkan kemana gitu ya, sesuai dengan kurikulumnya. Jadi tergantung apa itu maksudnya visi misi keluarga ya. Tergantung visi misi keluarga itu sebenarnya kita mau ngarahinnya kemana gitu kan. Ada yang homeschooling memang fokusnya ke tahfidz gitu. Jadi pelajarannya ya hanya tahfidz saja gitu ya. Ada yang memang fokusnya keluarga itu minat bakat kayak gitu kan. Ya fokusnya di minat bakat saja gitu. Jadi memang di homeschooling itu ya tergantung orang tuanya mau meramu sekolahnya itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi kita nggak terpatok juga dengan kita tetap melihat kurikulum Diknas yang ada gitu kan, tapi kita nggak terpatok itu gitu. Kita lebih kepada mix and match apa istilahnya kurikulum agama sama minat bakat yang tadi Sony bilang kan pelajaran-pelajaran dasar aja gitu yang kita ajarkan gitu ya. Kemudian minat bakat tetap kita pakai guru lain gitu istilahnya, lebih dalam gitu kan mempelajari. Kalau dibanding kayak orang lihat itu kayak mirip kan ya, kayak les privat mungkin ya. Kalau bedanya apa antara les privat dengan homeschooling ini? Atau emang sama-sama diajarkan kan ke anaknya? Kalau les privat itu adalah belajar ya sama-sama di rumah sebenarnya. Sama-sama di rumah, cuma mendatangkan guru dari luar. Sementara kalau yang 100% homeschooling, ya semuanya itu sumber dayanya dari di dalam rumah itu sendiri. Artinya ya ayah sama ibu yang menjadi pengajar, kemudian kurikulum dan seterusnya. Nah nanti kalau misalnya ada keterbatasan, barulah kemudian kita mengambil narasumber dari luar, nggak masalah gitu. Artinya kan, tapi nggak intensitasnya itu nggak terlalu sering gitu kan. Karena kan kita ya punya sekolah sendiri. Itu juga pelajaran ekstra loh ya. Iya. Kalau sekolahnya. Anak pertama kan lebih bakatnya di IT ya, di konstruksi, robotik kayak gitu kan. Jadi dia emang les khusus untuk itu. Kan nggak bisa ngayai, saya nggak bisa, istri juga nggak bisa. Ya udah nanti kita carikan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Robotik misalnya ya udah cari di Solo ada, setiap pekan sekali ya kita masukkan. Hafalan gitu kan kita juga mengikutkan gitu kan ke guru yang memang kompeten gitu kan. Berarti diundang ke rumah atau anaknya yang kita ikutkan? Iya, ikutkan ke karena kan belum ada yang fasilitas datang ke rumah gitu. Oh gitu. Terus kalau berarti kan tadi
Kalau kurikulum berarti ya di komunitas itu berarti beda-beda tergantung Iya, tergantung kebutuhan anaknya apa kebutuhan orang tuanya di sebenarnya. Ya kita mau, jadi setelah anak menginginkan homeschooling kan kita berdua ini ya mau meramu kayak gimana gitu kan, mau jam berapa kayak gitu kan, dari time schedule lah kayak gitu. Jadi anak itu kita nggak menginginkan ketika anak di rumah ya tetap belajar gitu ya, dia belajar, ada jam belajarnya gitu ya, ada jam belajar yang disepakati, ada jadwal pelajarannya, jadi nggak seenaknya gitu kan, istilahnya bangun tidur mereka sudah ada tugas gitu kan, sampai jam berapa itu ada sendiri gitu kan, belajar akademiknya dari jam berapa sampai jam berapa, mereka main dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan itu sudah jadi kebiasaan gitu. Nah itu kan harus dirancang gitu kan, nah itu kan juga masuk kurikulum gitu istilahnya. Terus yang berarti anak yang pertama kedua gitu. Pertama kedua yang full itu udah berapa tahun ini kalau yang tahun Tahun 2015 ya. 2015 kalau yang mulai anak pertama itu 2015, kemudian 2 tahun itu lagi yang anak keduanya kan nyusul gitu kan, habis lulus dari TK itu kan terus ikut belakangnya sekarang. Terus ditambah lagi pandemi gitu kan, sebenarnya kita nggak masalah dengan yang anak pertama kedua karena sudah kontrak itunya kan sudah, kontrak belajarnya kan sudah jalan, sebenarnya nggak masalah. Justru yang anak ketiga ini yang ketika formal di off kan, kita tuh yang agak sedikit kewalahan untuk menangani yang ketiga karena tugasnya dari sekolah dari pagi sampai sore kadang belum kelar gitu kan, sehingga anak pertama kedua nggak keurus gitu kan. Jadi bedanya di situ, maksudnya gitu. Homeschooling sebenarnya kita nggak masalah mau beda level kayak gitu ya, karena kita sudah pernah ngalamin 3 level pun gitu ya, dalam satu rumah tuh kita jalan gitu ya, jalan nggak apa istilahnya nggak kerepotan gitu ya, karena kita yang meramu sendiri kan jadwalnya, kemudian pelajarannya hari ini bagaimana gitu ya, dengan berbagai level itu bisa langsung jalan kayak gitu loh, beriringan. Tapi dengan yang formal ini kemudian di rumah, yang formal udah ketambahan tugas macam-macam kayak gitu kan, terus padahal kita juga masih harus ngituin yang homeschooling kan beda gitu ya, istilahnya udah beda kiblat gitu. Jadinya malah yang formal ini yang membuat repot. Ya, harus tugasnya dari ada dengan kewalahan namanya. Ketika ini energinya lebih banyak, artinya kita harus karena kan pelajarannya otomatis semua pelajaran ditugaskan semua. Sementara kalau yang homeschooling kan ya, kamu mau minatnya apa, matematika, mungkin satu minggu itu matematika terus sesuai dengan kesenangan dia. Latihan terus kadang nggak kita suruh ya, buku itu sudah separuh sudah habis, dia belajar sendiri, latih sendiri. Tapi kan enak dia, bisa langsung aturan gitu lagi kalau program gitu kan. Nah kalau yang ini kan ini gimana nih? Ini gimana nih? Jadi dikit-dikit tanya dari jam 8 mungkin sampai zuhur sholat break. Jam 1 masih tanya lagi sampai sore kan. Waduh kalau kayak gini caranya nggak bisa kerjanya gitu. Kalau gitu kan itu baru ya alhamdulillahnya kita baru satu yang formal gitu. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalnya ada yang orang tua yang punya anak 1, 2, 3 semuanya di formal kemudian di rumah kan, bapak ibunya kayak apa gitu. Ya kebayang pusingnya. Terus itu kan berarti udah lumayan lebih 1-2. Itu pernah nggak sampai bosen homeschooling itu? Ya kalau di rumah terus memang bosen. Artinya kita Ya selama pandemi ini home itu yang namanya home itu kan memang belajar di rumah. Cuman untuk lokasi belajarnya itu kan sebenarnya juga fleksibel. Jadi intinya ya dimanapun everywhere itu kita semuanya belajar. Makanya ya kadang ya kita ajak kemana, ke pantai ya tetap bawa buku itu kan, bawa buku. Nanti di pantai nemu apa kita tulis, kita inventaris misalnya ketemu ini, terus kenapa muncul ombak seperti apa. Jadi tetap belajar gitu kan. Jadi nggak ada liburnya malah. Cuman enaknya gini, kalau misalnya kita mengajarkan itu dari diri kita sendiri, kemudian si anak itu sebenarnya belum mau, itu susah. Tapi kalau si anak sudah mulai dan pertanyaan, kenapa ombak itu gini, nah itu lebih mudah. Jadi dimulai dari pertanyaan,
si anak dulu, kemudian kita menjelaskan, itu kan berarti kan dia siap menerima jawabannya gitu. Tapi kalau dia nggak tanya apa-apa, baru ini anak bermain terus kita ini belajar ini, biasanya mentah, males gitu kan. Makanya kita ajak kemana, terus dia tanya apa, nah, ini kesempatan jelasin gitu. Pernah saya kemudian mempending semua urusan kerjaan itu karena dari jam 8 sudah dia tanya duluan. Bi, ini maksudnya atau itu tentang agama ya, apa ya, lupa ya, agama gini ya, urusan Waktu itu dia hafalan, terus tanya tentang sesuatu. hafalan, terus udah sesuatu gitu. Nah, kebetulan dia tanya gitu kan, kalau tanya kan sudah siap mendengarkan jawabannya, sudah saya jelaskan gitu. Nah ternyata si adiknya nimbrung juga, tanya lagi, lalu akhirnya sampai jam 12 mau sholat itu masih tanya terus. Ya sudah saya agak kerja, tapi ini masuk gitu, lebih cepat masuk itu karena berbasis dari dia sendiri yang tanya gitu. Jadi saya cuma sebenarnya paling enak kalau nunggu pertanyaan seperti itu gitu. Karena seperti kalau dia tuh lapar, sudah mangap gitu kan, sudah mau disuapin gitu, ya kita tinggal nyuapin saja masih masuk. Tapi kalau udah kenyang atau belum mau makan dicekoi gini kan juga kita nggak mau. Tapi seringnya ada pertanyaan dari anak-anak atau emang tadi sesuai dengan jadwalnya tadi? Ya jadwal sih. Sesuai jadwal. Tapi ya itu kan maksudnya anak-anak kan punya kritis ya. Kalau mereka bertanya ya, atau kalau mungkin tadi lagi bosan gitu ya, kalau lagi bosan mereka benar-benar nggak mood gitu ya untuk belajar, buat saya sih nggak masalah kayak gitu ya, sebentar. Yang penting hafalan sama baca buku itu apa istilahnya terlaksanakan gitu. Ya kalau sekolah formal aja ada istirahat pertama, istirahat kedua itu kan, kalau sekolah formal itu ya kita diam juga fleksibel gitu. Karena juga si anak ini juga membanding-bandingkan, misalnya meskipun aku belajar di rumah, terus kalau misalnya teman-temannya yang sekolah ini hari libur, aku juga ikut libur ya. Kita gitu. Kita ikutan libur. Aku juga libur ya, ya ada artinya juga gitu. Cuman ya itu kalau misalnya pas kebetulan libur tapi dia kok bertanya, ya ini kesempatan untuk menyekoi misalnya, untuk mengasih. Ya apa, jangan disia-siakan lah ya. Kalau dari kan tadi ceritanya kan ada level-levelnya itu kan. Kan Mas berarti itu masih kalau di formal masih SD berarti ya? Masih. Yang di rumah ya? Itu sebenarnya ada sampai ke jenjang kayak level setara SMA itu ada enggak sih kalau homeschooling? Ya tetap ada. Ada. Tetap ada. Kita kan belajarnya itu di rumah, tapi kita tetap menginduk gitu. Jadi kita homeschooling, tapi homeschooling yang resmi gitu istilahnya kan. Bukan yang salah kaprahnya kan kebanyakan nggak memahami masalah apa istilahnya legal formalnya. Jadi homeschooling ya udah homeschooling aja gitu kan, di rumah pokoknya saya ajarin gitu kan. Dan kebanyakan juga maksudnya yang saya dapat gitu ya dari komunitas atau dari teman-teman yang lainnya, mereka justru memaksakan anaknya untuk homeschooling gitu. Artinya itu idealismenya para orang tua gitu. Terus kemudian udah idealisme seperti itu, mereka nggak mau memikirkan masalah legal formal. Artinya kita sekolah di rumah, tapi anak-anak kita ikutkan juga ke kejar paket istilahnya. Jadi anak-anak kita terdaftar di legal formal gitu. Mereka punya NISN nomor juga siswa nasional itu. Jadi kalau dalam direktorat pendidikan itu kan ada lembaga formal, ada informal atau non formal. Nah kita itu yang homeschooling masuknya ke non formal. Berarti istilahnya daftar ke pemerintahan gitu atau emang didaftarkan ke kejar paket tadi? Iya, kejar paket dulu. Jadi nanti lembaga. Jadi kalau yang sekolah formal nanti kelas 6 SD itu harus ujian untuk ujian kelulusan. Nah kalau yang di homeschooling nanti kita ikut yang namanya kejar paket A. Kan setaranya kan itu. Nah ini kalau yang SMP itu kan ada ujian lagi untuk kelulusan SMP ya, itu kejar paket B. Nanti itu semuanya nanti tergantung juga kebutuhan si anak juga. Artinya kalau misalnya dari SD kita tanya
ingin melanjutkan formal atau tetap homeschooling gitu. Kalau tetap homeschooling kan sebenarnya sih nggak ikut kejar paket nggak masalah gitu kan. Karena pengen ngasih anak kan itu. Cuman kalau dia pengen, aku nanti SMP-nya pengen SMP formal, maka SMP formal itu kan butuh legalitas. Dia lulus dari SD apa dulu baru kemudian bisa masuk. Makanya kita harus ikut kejar paket itu dulu baru bisa daftar ke SMP kan gitu. Nah itu. Yang kedua, ini juga pengalaman saya di RT gitu ya. Sebenarnya untuk pendataan itu kan nanti tertulisnya di KK itu, di bagian kolom pendidikan itu kan kalau dia nggak ikut kejar paket dan lulus, tidak terdaftar di lembaga manapun, tidak terdaftar di lembaga manapun, lalu tidak punya NISN itu, nanti kan dia kan tetap ditulis tidak lulus, tidak sekolah atau tidak lulus SD. Sampai seterusnya mungkin dia umur 17 tahun, 18 tahun atau seterusnya tetap akan tertulis tidak lulus SD. Tapi kalau sudah lulus kejar paket A, nanti terus kita perbarui kakak kita biasanya sudah otomatis sudah diganti dari tamat SD atau sederajat gitu kan gitu. Nah kan itu cuma kebetulan di kakak itu saja gitu. Nah kalau di kakak kan berarti kan setiap 3 tahun atau yang SD 6 tahun terus kemudian SMP 3 tahun kita harus ikut kejar paket terus untuk bisa memperbarui kakaknya ini gitu. Tapi kalau misalnya orang tua nggak butuh itu banget, ya udah berarti kan lulus aja, berarti homeschooling terus, nggak usah kejar paket A, nggak usah kejar paket B dan seterusnya. Maksudnya lihat masa depan anak juga gitu kan. Ya, masa depannya mau kemana, misalnya tahu-tahu anaknya besok misalnya mau kuliah ITB gitu. Lah kan syaratnya kalau perlu ijazah. Ijazah sebelum SMA harus SMP. Makanya terus mungkin barangkali ada ya kemudian cerita orang rapelan kejar paket juga gitu kan, modelnya seperti itu. Jadi dia karena sejak SD nggak ikut formal terus karena dia pengen ITB ya terus dirapel dari kejar paket A, ujian, nanti itu kejar paket B, ujian, kejar paket C. Nah karena ada aturan baru minimal untuk ikut kejar paket itu berapa tahun? 3 tahun. Sebelum ujian. Untuk ngambil kejar paket setelahnya range, misalkan mau habis kejar paket A nih, gitu. Berarti 3 tahun lagi baru bisa kejar paket B. Ya. Nggak bisa ya. Kalau dulu kan bisa langsung kejar paket A, kejar paket B. Nah, sekarang ya walau alam itu udah regulasi dari pemerintah seperti itu sekarang gitu ya, untuk kebijakan pemerintah seperti itu. Kalau yang sekarang kebijakan seperti itu, jadi setelah dapat kejar paket A selesai nggak bisa langsung ikut ujian kejar paket B, nggak bisa, juga harus nunggu 3 tahun. Mungkin sekarang banyak yang homeschooling juga nggak ngerti juga gitu. Jadi akselerasi kan gitu, kalau udah kejar paket A langsung kejar paket B, langsung kejar paket C, udah bisa langsung kuliah umur berapa gitu. Kalau komunitas